Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala ahlul Quran ahlullah wa khosotuh, yang artinya sebagai berikut. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli atau keluarga dari kalangan manusia. Dan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang menjadi ahlinya Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran, memahami serta menghayatinya serta merenunginya. Tentunya teman-teman, mereka ini orang-orang yang disebut ahlul Al-Quran, ahlinya Al-Quran, dan mereka adalah kerabat, mereka adalah ahli-ahlinya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Wa khosotu, dan orang-orang pilihan atau orang-orang khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, hadis ini sangatlah penting sekali, memberikan informasi yang sangat penting sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kekhususan terhadap orang-orang yang menjadi ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an adalah orang yang selalu dekat ya, dalam kehidupannya dekat dengan Al-Qur'anul Karim, selalu membaca, kemudian berusaha mengerti, memahami, menghayati dan merenungi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan mereka inilah yang dinyatakan sebagai ahlinya Allah Subhanahu wa taala, kerabatnya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia di dunia. Dan mereka inilah yang kemudian diberitakan sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, ini sangat penting sekali ya, keistimewaan daripada kalau kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Sampai diberitakan juga bahwasanya Al-Quranul Karim itu memiliki keistimewaan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al yasabi. Yang artinya sebagai berikut, bacalah Al-Quranul Karim karena sesungguhnya dia akan datang di yaumil kiamah nanti dengan membawa syafaat kepada para pembacanya ketika mereka hidup di dunia. Jadi teman-teman, ini sebuah berita yang gak kalah istimewanya, yang gak kalah pentingnya, bahwasanya selama ini kan kita mungkin sebagian kita hanya tahu bahwasanya yang memiliki hak atau yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan atau remisi atau yang disebut kemudian sebagai syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW bahwasanya
Al-Quranul Karim pun memiliki hak ataupun keistimewaan yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat atau remisi ataupun keringanan kepada para hamba-hambanya, pada yang selalu membaca Al-Quranul Karim ketika mereka hidup di dunia. Dan ini syafaat ini akan diberikan ketika nanti di Yaumil Kiamah nanti ya teman-teman. Di Yaumil Kiamah ketika semua manusia ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, dan yang dibutuhkan salah satunya adalah pada waktu itu ketika terjadi Yaumil Hisab, hari perhitungan, adalah kemudian datangnya syafaat. Syafaat ini ternyata datang dari Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Al-Quranul Karim pun diberikan hak tersebut oleh Allah SWT untuk memberikan syafaatnya pada para ahli-ahli Al-Quran ketika mereka hidup di dunia. Teman-teman, semoga setelah membahas dua hadis tersebut, kita kemudian semakin bersemangat, semakin kuat, kemudian setelah kita mengetahui keutamaan dalam menjadi ahlinya Al-Quran, semakin bersemangat kemudian untuk mempelajari, kemudian berusaha mengerti, memahami, dan merenungi apa-apa yang ada di Al-Quranul Karim yang sejatinya adalah firman dan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluk ciptaannya yang ada di dunia yang fana ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.